Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, Bapa yang baik, Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak untuk perlindungan Tuhan. Sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak kudus-Mu, ahli-ahli waris-Mu, bisa berkumpul kembali Tuhan di gereja-Mu yang kudus ini, di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, dan tentunya untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir di sini Tuhan sudah siap untuk menerima berkat firman-Mu, dan Tuhan kiranya Engkau kuasai hati pikiran kami agar kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang akan keluar dari mulut hamba-Mu ini, sehingga kami semua Tuhan bisa menjadikan itu pedoman di dalam kehidupan dan fondasi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman saya persilakan duduk untuk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Salam kudus. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Seperti biasa, anak-anak Tuhan pasti yang sudah hidup di kasih karunia pasti akan banyak sekali diberikan kekuatan ya. Amin ya Bapak Ibu. Nah, tentunya itu menjadi salah satu alasan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan ya. Dan hari ini Bapak Ibu saya berkesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Tentunya banyak sekali hal-hal yang terjadi belakangan ini ya, apalagi kita tahu sekarang yang menjadi highlight atau headline topik yang sedang hangat diperbincangkan mengenai pesta demokrasi yang akan kita lakukan di tanggal 14 Februari ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah menentukan pilihan. kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita juga sebagai warga negara yang baik ya Bapak Ibu, pasti harusnya mendukung apapun yang menjadi event atau acara ya di negara ini, karena kita juga punya Tuhan memberikan kita keleluasaan kepada kita untuk memilih pemimpin yang baik, begitu ya. Tentunya kita mau punya pemimpin yang baik seperti itu dan mendukung negara ini supaya kita juga bisa banyak bisa beribadah dengan baik dan tenang. Itu yang menjadi utama bagi kita seperti itu. Dan hari ini mengenai isu-isu tersebut Bapak Ibu, pasti banyak sekali ketidaksatuan begitu ya, ketidaksatuan. Karena kalau satu ya kita tidak akan seramai ini gitu, tidak akan seberbeda ini begitu kalau pilihannya hanya satu. Tapi ternyata pilihannya ada 3, 2 aja kita udah bingung, apalagi 3, lebih banyak begitu. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang punya penduduk terbanyak, salah satu ya, kalau saya tidak salah itu menduduki peringkat keempat setelah India, Cina, Amerika, dan sekarang Indonesia kalau saya tidak salah ya, keempat. Dan ini menjadi problem karena banyak sekali pilihan-pilihan yang satu paslon seperti ini, kemudian yang kedua paslon seperti ini, 3 paslon seperti ini. Kalau Bapak Ibu semua mengikuti debat capres dan cawapres, itu biasanya yang cawapres ini yang lebih panas ya. Kalau capres mungkin tidak terlalu, cawapres ini yang jauh lebih panas gitu, yang paling banyak ditunggu. Seperti itu. Itu mereka banyak menyampaikan sesuatu, mereka banyak memberikan janji ya. Janji manis, ya sekarang masih manis begitu ya. Kita tidak tahu kenapa. Karena setiap pemilu, pilkada atau segala macam ya janji yang dijual, janji gitu kan. Dan kita sebagai manusia apalagi itu perlu dituntut bagaimana berhikmat melihat sebuah janji yang diberikan. Nah, kali ini kan itu udah bagian dari individu masing-masing. Seperti itu ya. Ini tidak bisa ya paling baik kita memilih sesuatu yang memang dari hati, seperti itu ya. Itu yang paling penting. Dan hari ini Bapak Ibu, karena melihat banyak sekali ketidaksatuan, hari ini saya ingin mengangkat topik yang berhubungan dengan menjaga kesatuan. Nah, ini dia, menjaga kesatuan roh atau
di dalam bahasa Inggrisnya kita sebut keep the unity of the spirit. Nah, ini yang paling penting. Seperti apa sih menjaga kesatuan roh ini? Karena di jasmani kita boleh berbeda, tetapi di dalam kerohanian sebagai anak orang Tuhan itu tidak ada perbedaan. Ya, ini yang paling penting, menjaga kesatuan kita di dalam roh. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita baca dulu. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk membaca teks dasar firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasalnya yang keempat. Ya, Efesus pasalnya yang keempat. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul kita, Rasul bangsa-bangsa lain, Rasul kasih karunia kepada kita semua. Efesus pasalnya yang keempat, ya, Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ini hanya sedikit saja, kita akan membaca bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 4, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 4. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, itu dia. Kalau sesuai dengan judul perikop, di situ dikatakan kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya, di situ dikatakan di highlight satu tubuh, kemudian satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Ya, itu di situ disebutkan tunggal, ya, hanya satu. Nah, Bapak Ibu, di tengah situasi menjelang pesta demokrasi, ini kita 3 hari lagi, ya, 3 hari lagi yang akan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia di seluruh dunia, ya, bangsa dan negara kita, ya, semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu ini diminta untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Karena hal-hal seperti ini bisa menjadi perpecahan di antara kita, karena tidak sedikit hal tersebut sudah mungkin sangat kita dengar, ya, entah itu dari sosial media atau pemberitaan di TV dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu. Karena tujuan memilih pemimpin negara itu bukan ajang untuk memecah belah, betul ya? Ajang memilih pemimpin negara itu bukan ajang untuk memecah, tetapi sebaliknya untuk menjaga dan mengokohkan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu yang terjadi, atau kenapa makanya kita negara menganut demokrasi, begitu ya, begitu. Nah, sebelumnya saya jelaskan lebih jauh tentang pentingnya kita menjaga kesatuan roh, ya, dalam persekutuan jemaat. Ya, cek. Di dalam persekutuan jemaat tubuh Kristus, Bapak Ibu, berdasarkan bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, ya, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa kitab Efesus ini dituliskan untuk memberikan gambaran, Bapak Ibu, memberikan gambaran tentang gereja Tuhan saat ini. Ya, kalau kita tadi lihat di situ bagaimana Paulus mengatakan atau menuliskan kepada kita bahwa semua itu kita harus berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Nah, ini gambaran gereja Tuhan saat ini sebagai tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus. Dan bagaimana tubuh Kristus ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya melakukan kehendak Allah. Nah, ini adalah gambaran yang Paulus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Injil keselamatan
itu kita lakukan sebagai jemaat, sebagai anggota tubuh Kristus. Itu makanya, itu sebabnya di pasal 1, 2, dan 3 dikemukakan sebelumnya oleh Paulus. Karena tadi kita lihat di Efesus pasalnya yang keempat, yang pertama dikatakan sebab itu. Berarti ada sebabnya. Ya kan? Ada alasannya, ada akarnya, ada pokok permasalahannya, ada alasan yang menjadikan kenapa sih kita di ayat ketiga Paulus mengatakan berusaha memelihara kesatuan roh. Ya, yang pertama disebutkan sebab itu. Apa sebabnya? Ya, kita harus mengerti dulu oleh Paulus bagaimana dasar-dasar pijakan kesatuan tubuh Kristus dalam bentuk pengajaran atau pernyataan pengajaran di dalam doktrin kasih karunia, ya, sebagaimana kehendak Allah yang wajib dipahami dan wajib Bapak Ibu semua mengerti, ya, agar bisa berlanjut kepada apa yang berikutnya diharapkan, yaitu aksi. Kita harus punya alasan yang kuat kenapa kita harus pilih paslon nomor 1, atau kita harus punya alasan kuat kenapa kita harus pilih paslon nomor 2. Begitu juga sebaliknya dengan nomor 3. Kalau kita hanya ikut-ikutan, ya hancurlah negara ini. Ya, kalau semua warga negara Indonesia ya hanya ikut-ikutan saja, ataupun bahkan tidak memilih, ya, itu kita tidak mencerminkan sebagai warga negara yang baik seperti itu. Sama juga halnya dengan kita menjadi anggota tubuh Kristus, ya. Kita harus pahami dulu, kita harus memahami dulu apa sih kehendak Allah, sehingga kita bisa menentukan aksinya kita. Aksinya kita kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi visi misi, bagaimana kita melayani, bagaimana caranya kita melayani dengan benar, dan bagaimana kita bisa memberikan hati kita di dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu, untuk itu mari kita lihat ada beberapa alasan, dan saya akan bahas 3 alasan kenapa dan mengapa pentingnya kita harus menjaga kesatuan roh sebagai cara berhasil memenuhi kehendak Allah dalam kehidupan kita bersama. Ya, Bapak Ibu. Hal yang pertama, dengar baik Bapak Ibu. Hal pertama yang bisa kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini, kita harus memahami arah dan panggilan hidup. Kalau kita tadi lihat dari ayat pertama sampai ke-6, itu adalah panggilan hidup atau cara atau yang Paulus inginkan, Tuhan inginkan, ya, yang Paulus jabarkan di situ sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, kita harus memahami arah panggilan hidup kita yang lain. Ya, tampilnya kata-kata. Nah, di ayat pertama tadi disebutkan sebab itu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah. Sebab itu aku menasihatkan kamu, orang yang dipenjarakan karena itu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan. Ya, tahu Bapak Ibu arti kata berpadanan? Sesuai. Betul, sama atau sesuai. Iya, berpadanan dengan panggilan itu. Ya, di ayat 1. Sebab apa? Kita lihat, sebab apa? Kok tiba-tiba Paulus langsung bilang sebab itu? Kalau kita tidak tahu konteks dari arah apa yang Paulus tuliskan di sini mengenai kehendak Allah, itu kita harus tahu betul seperti apa sih maksudnya sebab itu. Berarti sudah ada yang dijelaskan sebelumnya. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu telah dijelaskan sebelumnya oleh Paulus. Boleh kita buka di pasal 1 ayat yang 13 dan 14. Jadi sama-sama ayat favorit kita bersama pastinya. Efesus, kita mundur saja. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga. Karena apa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika siapa percaya? Kita percaya. Apa yang terjadi ketika kita percaya? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Siapa yang menjanjikan Roh Kudus ini? Tuhan sendiri. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu satu. Ya, sebab itu bahwa karena kasih karunia, karena berita Injil kasih karunia, kita telah mendapat bagian
di dalam kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus sementara atau kekal? Kekal. Berarti kita mendapatkan keselamatan yang mendapatkan hidup yang kekal. Ya, yaitu karena kita percaya kepada Yesus. Cukup percaya kepada Yesus? Tidak. Kita cukup percaya kepada Yesus? Tidak. Percaya kepada siapa? Penebusannya, karyanya, Yesusnya yang di kayu salib, ya, yang sempurna, itu tidak cacat sama sekali, itu tidak ada salah, tidak ada sedikit pun noda dosa apapun yang terjadi yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu ketika ia memberikan dirinya untuk dikorbankan untuk menebus segala dosa umat manusia. Kita percaya kepada karya penyaliban Yesus, penebusan Yesus yang sempurna di kayu salib. Maka hidup kita pun sekarang akhirnya seperti apa yang dikatakan ayat ke-13, dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan memperoleh seluruh berkat yang Allah sediakan. Allah sudah sediakan, baik untuk hidup kita sekarang ini maupun hidup kita yang akan. Karena kita hidup, setelah ini kita akan hidup lagi, tapi hidup yang bersama-sama dengan Kristus. Kemudian ada lagi alasannya. Alasannya tidak hanya itu. Kemudian di pasal yang kedua, boleh kita maju ke pasal yang kedua. Di sini dikatakan ayat yang kita lihat di ayat yang ke-6. Tidak hanya dimeteraikan dengan Roh Kudus, tetapi apa juga? Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yang kedua, alasan yang kedua, ya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi kita sudah dibangkitkan, ya. Kita sudah dibangkitkan dan sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus. Kristus tempatnya sekarang berada di surga. Jadi pengharapan manusia yang percaya kepada Allah harusnya ke dalam surga. Betul. Ya, itu yang penting. Jadi Paulus di sini menjelaskan bahwa kedudukan kita, orang percaya, kedudukan Bapak, Ibu semua, orang-orang percaya dimanapun mereka berada, ya, bahwa di dalam Kristus ini secara rohani sebagai nilai hidup yang paling mulia, kita telah ditebus dan telah ditempatkan bersama dengan Kristus di dalam surga, ya. Penempatan yang Kristus lakukan ketika kita percaya itu adalah menempatkan kita, mengambil kita dan memberikan kita tempat di dalam surga. So kita sudah punya tempat. Kita sudah punya tempat akhir yang Tuhan sudah janjikan kepada kita anak-anak. Itu sebabnya di pasal yang ketiga, bisa kita lanjut. Alasan selanjutnya di pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19, di situ dikatakan apa yang selanjutnya harus manusia atau orang-orang percaya bisa lakukan. 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, ya, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sebagai orang yang fana, manusia yang masih hidup di dalam daging, tentunya pengetahuan akan Kristus itu sangat luas. Impossible kita bisa melihat apa yang menjadi keinginan atau kehendak Allah. Tapi di dalam kasih karunia, Bapak Ibu, di sini jelas dikatakan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya yang hidup di zaman kasih karunia, kita bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, Bapak Ibu. Ya, nah tentunya itu menjadi bahan doa kita, ya,
Paulus di situ juga mengatakan bahwa agar kita sebagai jemaat kudus, anggota-anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu, harus terus bersedia datang memperoleh pengetahuan akan kebenaran, masuk di dalam dimensi dan kapasitas yang mengalami kasih karunia, ya, masuk di dalam ruang lingkup yang tidak terbatas, karena Kristus tidak terbatas, tidak bisa diukur apapun oleh apapun di dalam dunia ini. Dan Tuhan ingin kita datang untuk memperoleh pengetahuan yang tidak terbatas itu. Itu keinginan Tuhan setelah kita selama. Itu makanya kenapa kita harus terus diperbaharui oleh pengetahuan akan firman Injil kasih karunia. Artinya Bapak Ibu, apabila kita memahami dengan baik pola-pola dasar pernyataan, pengajaran atau doktrin kasih karunia yang sekarang kita pegang, ya, tentang kasih karunia Allah, maka kita pun akan mendapatkan gambaran yang sangat jelas. Bagaimana panggilan hidup kita yang sesuai, bagaimana panggilan hidup Bapak Ibu yang sesuai, yang worthy, ya, dapat mengaplikasikan tentunya pengetahuan akan kebenaran tersebut. Dalam upaya tentunya kita menjaga kesatuan roh di dalam kehidupan kita bersama, ya. Kita bersama seperti ini, berbeda-beda macam pengetahuan, tetapi di dalam roh kita harus memiliki kesatuan, ya. Kita bersama sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sebuah wadah yang Allah kehendaki agar terus dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Dan harus kita ingat Bapak Ibu, jika tanpa hal itu yang terjadi dalam pengalaman pribadi kita masing-masing, maka apa yang terjadi kalau di dalam satu jemaat tidak memiliki kesatuan roh? Seperti contoh negara ini, jemaat, maksud saya warga negaranya kalau tidak memiliki kesatuan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pecahan, betul. Kemudian apa lagi? Hancuran. Langsung tahu kan kita? Paham, langsung tahu gitu. Jadi kalau tidak memiliki kesatuan hati, apa yang terjadi? Sudah, ya kan mungkin rusuh. Setelah tanggal 14 begitu kan, udah jadi topik Indonesia ini pasti. Akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau tidak punya kesatuan, kalau tidak legowo tentang nanti siapapun yang menjadi pemimpin, hasilnya, karena itu biasanya terjadi setiap ada pemilihan umum presiden, pemilihan presiden. Kubu satu tidak terima kalau dia menang, kubu dua tidak terima kalau tiga yang menang. Curang, mulailah muncul statement belum sah sudah menang. Kalau dulu seperti itu ada, ya. Kalau sekarang mudah-mudahan ya tunggulah waktunya, bersabar gitu ya. Karena kalau sudah mengenai jabatan ini Bapak Ibu, itu mengerikan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah mengenai jabatan, siapapun ingin punya jabatan. Bahkan yang sebenarnya dia tidak perlu jabatan. Apa sih sebenarnya jabatan ini yang dicari? Rasa kepuasan, harga diri, pride, gitu. Saya tidak cukup punya duit banyak. Ya. Apalagi sih yang bisa saya cari di dunia ini? Enggak. Kalau sudah soal jabatan, wah, siapapun pasti. Siapa yang tidak terima atau siapa yang tidak menginginkan bisa memimpin suatu negara yang sekarang negara Indonesia ini menjadi sorotan dunia. Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu bisa baca, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang semua ingin bekerja sama dengan Indonesia. Jadi kalau Indonesia ini punya pemimpin yang baik, yang bisa memberikan effort lebih kepada negaranya, tentunya bisa menjadikan Indonesia sebagai Indonesia yang maju. Ya, kalau misalnya kita lihat 2045 Indonesia emas, ya kan? Maksudnya Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang diakui dunia menjadi negara yang maju, begitu. Dengan pindahnya bahkan ibu kota ke Kalimantan, IKN, ibu kota negara Nusantara. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada
kesatuan hati di dalam warga-warganya atau rakyat Indonesia yang begitu banyak ini, pasti itu tidak akan bisa terjadi. Tidak akan bisa terjadi perpecahan di mana-mana. Perpecahan di mana-mana. Baik kubu ini, kubu ini, kubu ini, kubu ini. Nah, itu yang akan terjadi. Gitu. Bahkan kita juga sudah paham dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah mengalaminya, begitu ya, gitu kan? Yang sudah lebih paham tentang itu. Nah, tetapi Bapak Ibu yang saya ingin katakan adalah di dalam kesatuan roh terhadap diri, terhadap kita sebagai sesama jemaat, Bapak Ibu, arah dari kesatuan persekutuan kita haruslah menjadi satu, haruslah sama, harus memiliki kesatuan. Karena Bapak Ibu, tanpa pengalaman yang pribadi kita masing-masing tentang Kristus Yesus, arah kesatuan persekutuan kita itu akan menjadi melenceng karena digerakkan oleh imajinasi kita masing-masing, imajinasinya manusia masing-masing. Kalau kita melihat bahwa kasih karunia itu tidak memiliki rasa persatuan atau kesatuan di dalam hati kita sama jemaat, bergereja, bersekutu sama anggota tubuh Kristus, dan itu Bapak Ibu bisa merusak persekutuan, bisa merusak persekutuan orang-orang kudus. Kalau kita tidak punya satu kesatuan, ada nggak sih ternyata problem ketika orang-orang kudusnya Tuhan di dalam satu gereja atau di dalam persekutuan? Contohnya banyak sekali yang melenceng, banyak sekali kejadian-kejadian yang melenceng. Bahkan di gereja-gereja orang percaya saat ini, di zaman ini itu ada, dan itu bukan menjadi suatu fenomena yang baru begitu. Dan itu berlangsung terus menerus. Akhirnya ya sudah, hanya bersekutu saja, tapi memang tidak bersekutu yang jemaatnya semua tidak mempunyai kesatuan hati. Bagaimana rasanya ketika kita semua datang beribadah di gereja, tapi sini satu sama lain, gitu. Ya. Ibu ini dengan ibu itu, bapak ini dengan bapak itu, semua datang hati begitu ya, datang bergereja, duduk gitu. Jadi semua dikait-kait ibu ini fals suara bisa begitu. Jadi semua itu kan jadi berantakan kalau kita tidak punya kesatuan hati, kita tidak punya kesatuan roh, bareng-bareng untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan firman Tuhan. Kayak itu tidak menjadi sesuatu hal yang bisa dicontoh bagi jemaat-jemaat lain. Mungkin jemaat-jemaat yang baru itu tidak bisa menjadi contoh kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu ya. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan. Akhirnya apa? Merusak persekutuan. Lama-lama akan rusak. Mungkin 1, 2, 3, tidak 4, 5 kali sudah mulai begitu kan. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita tidak ingin merusak persekutuan Allah. Kita tidak ingin menjadi orang yang akhirnya persekutuan Allah ini tidak berjalan dengan baik, tidak berkembang dengan baik, tidak menuju ke arah apa yang Allah kehendaki, ya. Dimana tentu saja Allah pasti tidak menginginkan hal itu terjadi. Itu alasan pertama. Kemudian Bapak Ibu, hal yang kedua yang perlu kita ketahui sebagai alasan penting yang dapat membuat berhasil kita menjadi kesatuan roh, menjaga kesatuan roh dalam persekutuan adalah berusaha. Berusaha. Kalau kita dengar kata berusaha ini, kita harus lebih peka, ya. Kita harus lebih peka kalau kita dengar kata berusaha, karena berusaha ini menyangkut action yang manusia lakukan. Nah, berusaha ini maksudnya apa? Ya, berusaha apa? Konteksnya kita harus dengar. Kita harus dengar baik berusaha. Kalau udah kata berusaha berarti sudah menggunakan kekuatan diri sendiri. Nah, kalau di dalam keselamatan, apakah kita butuh berusaha? Tidak, gitu ya. Di dalam persekutuan, yang dapat membuat berhasil kita menjaga kesatuan roh adalah berusaha. Nah, konteksnya adalah membuat kita berhasil menjaga kesatuan. Memang kita harus berusaha. Bukankah keselamatan kita peroleh hanya melalui iman dan bukan hasil usaha?
Tentu Bapak Ibu. Tentunya keselamatan diperoleh hanya melalui iman. Itu kita bisa lihat di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ya. Banyak orang berpikir hidup di dalam kasih karunia itu pasif saja. Kenapa? Karena memang kebanyakan kasih karunia ini adalah giving, menerima. Allah sudah memberikan semuanya, kita menerima semuanya. Tetapi di dalam kasih karunia tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tidak hanya seperti itu. Kenapa? Karena ada harus action. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Action menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai kita, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Allah percayakan kepada kita, sudah memberikan keselamatan kepada kita. Ya, harusnya ada action. Haruslah kita berusaha. Mari kita perhatikan dengan baik konteks kata berusaha di ayat Efesus pasal yang keempat tadi. Di ayat yang ketiga, di situ dikatakan apa? Dan berusaha. Nah, ya kan? Berusaha untuk memelihara. Ya, ini bukan berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Bukannya, beda konteks. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan. Ya, tentu konteksnya bukan ditujukan berusaha untuk memperoleh keselamatan, karena sampai kapanpun itu bukan usaha kita, tapi pemberian Allah. Dari Allah, pemberian cuma-cuma dari Allah untuk kita. Jadi stop untuk berpikir apapun yang berhubungan dengan keselamatan manusia bisa upayakan. Tidak. Ya, karena kita diselamatkan oleh kasih karunia hanya melalui iman kepada salib Kristus. Hanya kepada salib Kristus. Ya, kepada salib Kristus itu sudah jelas. Itu sudah sangat jelas. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa dinegosiasikan. Itu adalah harga mati. Ya, tetapi kata berusaha, endeavoring dalam bahasa Inggris, atau disebutkan berusaha aktif. Berusaha aktif. Atau tidak tinggal diam. Atau tidak melemahkan diri, atau kata lainnya terus bergumul. Ya, situ dikatakan dan berusahalah atau endeavoring di kalau melihat terjemahan lainnya, ya seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita lihat di King James Version, di situ dikatakan endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ya, endeavoring ini arti katanya adalah berusaha aktif. Maka tadi situ dikatakan berusahalah memelihara, ada actionnya. So kita tidak boleh tinggal diam, Bapak Ibu. Ya, berusaha itu ada wujudnya. Berusaha itu berarti sesuatu hal, aksi dari yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Ya, kita tidak boleh diam, tidak boleh pasif. Karena di dalam kasih karunia harusnya kita menjadi aktif. Kenapa? Karena kasih karunia itu memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita untuk melakukan segala kehendak Allah. Ya, dan Allah juga mengatakan bahwa harusnya kamu, hei manusia yang sudah selamat, harusnya memberikan action, memberikan hati, memberikan diri untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kasih karunia ini. Nah, di sini ditujukan kepada kita dalam hal sesudah kita sudah selamat. Bisa nggak orang-orang yang tidak selamat melakukan hal ini? Kalau bisa, itu tidak dihitung. Ya, iya kan? Mau nggak sesuatu hal Bapak Ibu semua berusaha tapi tidak dihitung? Di dalam pekerjaan pun sama. Saya sudah bekerja mati-matian, begitu ya. Tapi dari pagi sampai sore, kemudian malam lagi, tapi ya udah, tidak ada reward yang bisa kita dapatkan dari hal itu. Kira-kira Bapak Ibu akan marah atau tidak? Ya marah.
Akan resign dari pekerjaan itu. Sebulan saja telat gajian aja udah pusing, garuk-garuk kepala. Gimana ini cicilan? Bagaimana ini arisan minggu depan? Bagaimana ini arisan? Ya jangan arisan, makan aja kan? Belajar. Nah, ibu ini cepat sekali kalau belajar ya. Oh, itu penting Bu, betul kan? Belajar itu penting, betul. Kalau tidak belajar, ibu tidak akan ada di sini. Makan pagi, suami, istri, ya kan, anak-anak yang paling utama begitu. Kalau mungkin orang tua masih bisa tahan lapar sedikit kan. Iya, kalau anak teriak, itu jadi pusingnya double. Lapar pusing, teriakan anak pusing. Gitu. Nggak mau harus ada yang berkorban, gitu kan. Semua tentang pengorbanan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, itu penting. And don't worry. Di dalam kasih karunia jemaat kita semua yang hadir pada saat ini, kita bisa lakukan itu setelah kita selamat. Orang yang tidak selamat bisa lakukan tapi tidak dihitung, percuma. Tuhan tidak lihat itu, sia-sia. Kenapa? Ya pentingnya dulu selamat, baru Bapak Ibu bisa lakukan. Karena juga kalau kita tidak selamat, tidak ada fondasi yang besar, alasan yang kuat kenapa kita harus melakukan itu. Sama saja, tidak akan terjadi hal seperti itu. Tidak bisa kita memelihara kesatuan. Kenapa? Ya karena dasarnya pun tidak ada. Dia tidak selamat, bagaimana dia bisa mengerti bagaimana menjaga kesatuan roh? Betul? Iya. Itu yang penting ya. Nah, di sini tujuan kepada kita tentunya ketika kita sudah selamat, tidak berpangku tangan saja. Ya, tidak berpangku tangan tuh maksudnya ya udah kamu kerjakan ke misalnya numpang nama. Nah, kalau kerja kelompok tuh biasanya numpang nama. Nggak bisa seperti itu. Mengandalkan orang lain saja, tidak mau memberikan diri, itu tidak bisa. Ya, tidak boleh berpangku tangan. Ya, tetap mempunyai kebebasan memilih, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, ya, free will. Tuhan izinkan itu untuk memutuskan dalam perjalanan iman kita mau lanjut terus belajar dan setia menerapkan setiap pengetahuan yang benar, Bapak Ibu. Tentunya yang telah kita peroleh selama ini dan yang akan kita dapatkan lagi di hari berikutnya. Ataukah kita berhenti atau mundur? Nih, mundur ya. Lalu kembali kepada keinginan daging, yaitu hidup kita yang lama yang selalu cenderung merusak. Allah berikan free will kepada Bapak Ibu semua. Tetap kita sebagai manusia, ketika kita selamat, diterangkan dengan Roh Kudus, kita mendapatkan bagian kita mendapatkan hidup yang kekal. Tapi tentunya untuk melakukan ini, Allah tetap memberikan free will kepada kita. Apakah Bapak Ibu mau diperlengkapi oleh kasih karunia Allah dan terus diperbaharui pengetahuan akan kebenaran? Ataukah Bapak Ibu ya udah cukup toh, udah selamat ini kan? Makasih Tuhan, saya sudah selamat. Itu pilihan. Karena hidup itu pilihan. Begitu. Di dalam kasih karunia bukan keselamatan. Keselamatan ketika kita selamat, kita tidak akan bisa memilih untuk kabur karena kita sudah selamat. Siapa yang bisa mengambil kita dari tangan Bapa? Ya, tidak akan bisa, tidak akan mungkin. Jadi sekali selamat selamanya. Ya. Tetapi kalau pengetahuan, tetapi kalau free will kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjaga kesatuan roh, itu menjadi pilihan Bapak Ibu. Menjadi pilihan kita semua yang hadir pada hari ini. Di setiap individu, tidak ada yang bisa ikut-ikutan. Oh ya udahlah, karena Bapak Mardun ingin menjaga kesatuan, jadi Ibu Mardun memilih ikut-ikutan menjaga kesatuan. Sebenarnya itu adalah mindset, ya, mindset kita. Karena kalau sudah hidup di dalam kasih karunia, pastilah di dalam keluarga apapun itu menginginkan satu kesatuan. Kesatuan ini yang penting karena ketika ada kesatuan ada kedamaian, betul ya? Iya, pasti. Tentunya dalam kasih karunia juga hal seperti itu menjadi pilihan manusia atau pilihan kita. Kenapa? Karena kita tahu kedamaian itu sekarang sangat sulit didapatkan. Bahkan di rumah aja kadang tidak damai. Ada aja berantem kecil gitu kan. Gitu. Ada saja seperti itu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana
kita bisa menjaga kesatuan roh di dalam hidup kita, bersekutu bersama-sama jemaat yang lain. Ya, kemudian Bapak Ibu, itu sebabnya tadi di ayat 1 Efesus 4 ini Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu. Paulus tidak mengatakan aku memaksa, ya, dengan baik. Di situ di ayat 1 Efesus 4, di situ dikatakan bahwa aku menasihatkan, sebab itu aku menasihatkan kamu. Ya. Nasihat ini bukan paksaan. Paulus tidak mengatakan aku, sebab itu aku memaksa kamu. Tidak ada paksaan di dalam kasih karunia. Dengar baik. Ya, Bapak Ibu, di dalam kasih karunia tidak ada paksaan. Semua bersumber dari kasih karunia Allah, dan bagaimana kita melihat kasih karunia Allah itu di dalam diri kita. Ya, tidak ada paksaan di dalam kasih karunia, tetapi hanya menasihati dengan ajakan yang sifatnya unsurnya positif. Sekali lagi, bukan paksaan, ya, ajakan yang sifatnya unsurnya positif. Tidak ada paksaan di dalam kasih karunia Allah. Dan untuk menanggapi ajakan kasih karunia, ya, setiap orang harus berusaha membawa dirinya menyambut kebenaran-kebenaran kasih karunia. Karena sifat unsur dari firman Allah, kasih karunia itu tidak ada paksaan. Tetapi Bapak Ibu, kita harus mempunyai action, melihat, menyikapi ajakan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tentunya berusaha membawa diri untuk menyambut kebenaran-kebenaran kasih karunia Allah bagi kita, diri kita masing-masing per individu. Ya, itulah usaha. Nah, itulah usahanya, usaha dari manusia, usaha yang harus kita lakukan untuk menjaga kesatuan roh dan damai sejahtera dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Itulah usaha yang harus kita lakukan di dalam menjaga kesatuan. Bagaimana kalau Bapak Ibu ingin memberikan diri Bapak Ibu untuk ambil bagian dalam menjaga kesatuan hati kita bersama, itu Tuhan berikan free will kepada kita. Tapi tentunya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dewasa secara pengetahuan, baik itu jasmani maupun kerohanian, tentunya kesatuan hati itu akan kita pilih, kita bersatu. Amin ya. Akan lebih banyak sukacita, percaya. Akan lebih banyak kita bersukacita ketika kita mempunyai kesatuan roh. Itu yang penting. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya hal yang ketiga. Ini hal yang menjadi hal yang terakhir. Sebagai alasan penting yang dapat membuat berhasil, ada hal-hal yang penting kita berhasil menjaga kesatuan. Pentingnya menjaga kesatuan, kita harus menyadari setiap saat bahwa kita adalah benar-benar tubuh Kristus. Apa maksudnya benar-benar tubuh Kristus? Beda. Tubuh, kepala, tangan, dada, perut, kaki, sampai ujung kaki, jari semua. Ya, kita harus menyadari bahwa kita semua yang ada di sini itu adalah tubuh Kristus. Kita benar-benar tubuh Kristus dengan anggota yang sangat banyak, dengan fungsi yang berbeda-beda. Ya, kita tidak dipanggil untuk menciptakan atau mengadakan tubuh Kristus. Dengar baik, kita tidak dipanggil untuk menciptakan tubuh Kristus. Kenapa? Karena kita sudah tercipta di dalam Kristus secara nyata dalam kebenaran yang kita percayai sekarang. Ya, Bapak Ibu, kita hanya perlu menyadari. Nah, ini dia. Kita hanya perlu menyadari apa yang harus kita sadari, bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus yang harus rela membuka kesadaran masing-masing tiap diri kita, ya, agar bisa terhubung. Kalau anatomi tubuh manusia, kadang pasti bisa merasakan kalau bagian tubuh yang lain sekiranya sakit, betul ya? Betul nggak? Betul. Kalau misalnya contoh jempol kita kena jarum,
apakah yang lain itu akan berasa di tubuh yang lain? Ya kan? Betul. Pasti akan merasakan tubuh yang lain. Kenapa? Karena ini semua terkoneksi. Dia tidak berdiri sendiri nih jempol saya ini. Tidak berdiri sendiri. Kenapa? Makanya itu luar biasanya tubuh itu, tubuh manusia ini ya. Luar biasanya Allah menciptakan manusia ini. Semua saling terhubung. Ketika ada yang satu, makanya ketika ada salah satu sakit, kita tidak biarkan. Kenapa? Karena kalau kita biarkan, ya semuanya sakit. Karena apa? Ketika kelingking atau jari saya ini aja deh sakit salah satu, terus saya biarkan, Bapak Ibu akan merasa enak menjalani hari? Enggak. Kenapa? Karena itu sampailah akhirnya ke otak, sampailah ke kepala kita, dan itu menjadi sesuatu hal menginginkan kita untuk saya harus sembuhkan ini. Kenapa? Saya tidak ingin mengalami sakit karena seluruh tubuh saya akan sakit gitu. Mungkin penyebabnya hanya satu, kecil saja. Tapi apa? Itu berdampak ke semuanya. Kita tidak merasa nyaman. Kita tidak terganggu, betul. Merasakan sakit semuanya, begitu. Karena kalau misalnya bagian kepala, bagian kiri aja yang pusing, gitu, migrain, gitu. Iya. Kira-kira kalau sudah mengalami pusing seperti itu, Bapak masih semangat menjalani hidup? Mas punya cuma kepala kanan aja kok nggak masalah itu. Gak mungkin, itu ada sesuatu yang lain pasti Bapak Ibu. Itulah luar biasanya. Nah itu sama seperti anggota tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus ini sama. Itu sama persis anggota-anggota tubuh Kristus. Nah itu semua saling terhubung di dalam komunikasi pengetahuan yang benar untuk bertumbuh saling membangun dalam kemajuan iman kita bersama. Itu yang penting Bapak Ibu. Bukan untuk menjatuhkan atau mengelemahkan, tetapi untuk menguat. Mari kita lihat dan baca Bapak Ibu 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita lihat di sini Bapak Ibu. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12. Situ sebutkan banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, itu dia. Ayat yang ke-12. Bisa kita baca 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari cuma satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dengar baik, banyak anggotanya. Anggota tubuh kita ini banyak, yang terlihat dan tidak terlihat, ya kan? Dan semua mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Kalau kita tetap sehat, tapi kita bisa menjalani hidup kita sebagaimana mestinya, seperti biasa. Kemudian masih di 1 Korintus pasalnya yang ke-12, di situ ayat yang ke-21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Gak bisa. Tidak bisa bagian tubuh manapun mengatakan saya tidak butuh engkau. Kenapa? Karena kita menjadi satu kesatuan. Kemudian 25 Bapak Ibu, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling nice. 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Kemudian jika satu anggota dihormati, semua anggota bersukacita. 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita adalah anggotanya. Siapa kepalanya?
Kristus. Begitu. Jelas dikatakan, intinya dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus, kita ini bisa saling melengkapi. Ya kan? Karena Bapak Ibu semua punya talenta masing-masing. Saya mungkin tidak punya talenta apa yang mungkin Pak Pardosi punya. Dan begitu pula dengan Bapak Ibu semua sekalian. Tapi apa? Perbedaan itu menjadi jalan kita untuk saling melengkapi. Itu bagaimana kita akhirnya menjaga satu roh, menjaga kesatuan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus di dalam roh. Ya, kita saling bisa melengkapi, kita dapat saling melengkapi. Bisa juga mengoreksi, tidak? Bisa dong. Bisa kita saling mengoreksi satu sama lain. Apa? Karena itu untuk kemajuan kita. Ya. Bisa nggak kita memberitahukan kalau misalnya satu anggota yang lain keliru, kita bisa memberitahukan apa yang benar? Bisa. Saling mengingatkan satu sama lain. Kalau ada yang keliru, kita bisa memberitahukan apa yang keliru dan yang benar sesuai firman Tuhan. Untuk apa? Tujuannya satu, membangun kemajuan iman kita bersama. Bukan berarti ketika satu memberikan mengoreksi, bukan berarti dia jauh lebih benar dibanding sebelumnya. Bukan. Saya yang mengoreksi juga akan banyak belajar dengan apa yang dikoreksi. Begitu pula dengan sebaliknya. Hubungan timbal balik itu di dalam tubuh itu pasti selalu ada. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya bisa memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa kita sebagai tubuh Kristus tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di dalam karunia. Betul. Saya bisa memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa kita hidup di dalam satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu baptisan, satu Bapa, dan lain seterusnya. Bapak Ibu, saya bisa memberitahukan kepada Bapak Ibu juga kepada saya bagaimana Allah menghendaki agar kita bersama-sama mengabarkan kabar sukacita, Injil kasih karunia Allah kepada lebih banyak orang di luar sana, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu bersama-sama. Amin ya. Banyak. Gitu. Berperanlah sebagai anggota tubuh Kristus yang punya peran masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Itu tentunya Tuhan akan banyak sekali berikan kekuatan sesuai dengan talenta yang Bapak Ibu punya, sesuai dengan perannya Bapak Ibu masing-masing di dalam kehidupan kita bersekutu di dalam persekutuan jemaat yang benar. Amin ya. Itu tentunya untuk membangun kesatuan di dalam kasih dan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Jadi apa kesimpulan kita Bapak Ibu? Bagaimana menjaga kesatuan roh? Kesimpulan adalah bahwa kita harus lebih banyak lagi saling menyetujui. Tidak hanya saling menyetujui, tetapi juga saling mendukung. Dukungan itu bisa terjadi kalau kita punya kesatuan hati. Ya, mendukung agar kebenaran kasih karunia Allah terus terungkap, diekspos dan diperdengarkan. Dan itu semua akan jadi berkat bagi orang karena Yesus Kristus sejahtera bagi kita. Amin ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Sungguh panjang Tuhan kami berbicara Tuhan tentang kesatuan. Karena kami percaya Tuhan, kesatuanlah yang membuat kami kuat. Kesatuanlah yang membuat kami menjadi penuh sukacita Tuhan. Kenapa kami Tuhan ingin bersatu hati untuk memberikan yang terbaik, memberikan hidup kami, mempersembahkan talenta kami untuk Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, di lewat kesatuan kami saling belajar, kami saling mengingatkan satu sama lain, kami saling memberi dukungan satu sama lain. Kenapa? Karena kami Tuhan adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang luar biasa. Ini sangat menguatkan kami Tuhan. Kami ingin terus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kami ingin terus
diberikan kekuatan untuk menjalani dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus lewat persekutuan kami Tuhan. Banyak sekali yang kami ingin lakukan, tapi Tuhan Yesus tahu yang terbaik bagi kami, dan kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah mendengarkan, baik yang sudah hadir pada hari ini maupun jemaat Tuhan yang menonton lewat live streaming. Kami percaya kami semua ingin terus diperlengkapi dan ingin terus memberikan diri kami demi kemuliaan nama Tuhan, demi banyak mempersembahkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terus perlengkapi kami Tuhan, agar kami terus bisa menjadi manusia, menjadi jemaat, menjadi orang-orang kudus yang terus naik level di dalam pemberitaan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan, seluruh kehidupan dan pergumulan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Salam kudus untuk kita semua.